Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan terkait materi alur tujuan pembelajaran. Pada kesempatan hari ini sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amir Mukminin. Saya peserta dari PKDP PTP UIN Sunan Kalijaga. Dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Adi Setiawan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video interaktif terkait ATP ataupun alur tujuan pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama yakni mengetahui definisi ATP, kemudian prinsip penyusunan ATP, kemudian yang ketiga yakni langkah penyusunan ATP. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan makna daripada ATP alur tujuan pembelajaran. Kita perlu ketahui bersama makna daripada ATP di sini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP ini berisi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu fase pembelajaran. Selanjutnya di sini 7 poin dan prinsip penting penyusunan daripada ATP alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni sederhana dan inovatif. Maknanya di sini adalah mudah dipahami oleh pembuatnya serta pembacanya. Kemudian yang kedua, esensial dan konseptual. Di sini memiliki makna yakni memuat kompetensi esensial dan kompetensi kontekstual serta hasil pembelajaran. Itulah yang sebenarnya penting untuk menyusun terkait ATP. Guru juga dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna serta melatih kreativitas daripada peserta didik. Yang ketiga yakni berkesinambungan. Artinya apa di sini? Dari fase A sampai dengan fase F itu tujuan pembelajaran yang harus saling terkait. Kemudian harus membuat capaian pembelajaran yang sistematis, runut dan berjenjang. Kemudian yang keempat, memaksimalkan 3 aspek kompetensi. Di sini 3 aspek kompetensi yang tidak boleh terlewatkan dari pada pembuatan ATP di sini adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap. Hal ini perlu dioptimalkan dengan baik berdasarkan penumbuhan kecakapan hidup dan P3. Contoh ATP kurikulum Merdeka dengan pengoptimalan dalam hal beriman, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, mandiri, komunikatif. Kemudian yang kelima yakni merdeka belajar. Merdeka belajar di sini memiliki fungsi yang pertama mengoptimalkan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua membuat siswa menjadi merdeka dalam berpikir dan bertindak dalam pembelajaran, juga harus bertanggung jawab secara moral. Kemudian yang keenam yakni optimal operasional dan aplikatif. Maksudnya di sini adalah penyusunan ATP harus mendeskripsikan proses pembelajaran secara untuk menjadi acuan yang aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh siswa atau peserta didik. Yang terakhir yakni adaptif dan fleksibel. Di sini ATP harus memiliki hal ini karena pembelajaran yang diajarkan bisa menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, ciri siswa dan pendidikan. Baik, di sini akan saya jelaskan langkah prosedur cara menyusun ATP secara poin-poinnya saja. Akan saya jelaskan secara jelasnya pertemuan selanjutnya. Poin pertama yakni melakukan analisis capaian pembelajaran. Kedua, analisis profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yakni rumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian selanjutnya yakni susun tujuan pembelajaran secara linier. Kemudian yang kelima tentukan lingkup materi. Kemudian yang terakhir yakni tentukan jumlah jam pelajaran. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Maka kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.